Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Ya konten hari ini berbeda waktunya, tidak seperti yang sebelumnya. Karena ya ada situasi dan keadaan. Jadi dikabarkan oleh Florian Plettenberg dan juga beberapa sumber lainnya, gue juga sempat membaca ini di sosial media, kalau Ruben Amorim ini memprioritaskan striker dengan pengalaman di Premier League, di transfer market. Dan dari beberapa sosial media juga ini mengkerucut ke 4 nama: Jean-Philippe Mateta, lalu Nicolas Jackson, Evan Nilsson, dan juga Oli Watkins. Tentu saja di luar 4 nama itu juga ada keadaan misalnya dengan Jamie Vardy, Dominic Calvert-Lewin. Namun gue ingin membahas terkait dengan sebenarnya idenya dulu ya, untuk mendapatkan striker yang memiliki pengalaman di Premier League. Menurut gue ini make sense, ini masuk akal. Kenapa? Manchester United kalau kita lihat selama beberapa musim belakangan, ya nyaris tidak punya striker dengan pengalaman Premier League secara langsung. Paling tidak di periode dari Erik ten Hag dan juga dari Ruben Amorim. Gua menilai ya Manchester United tidak memiliki nama yang mumpuni, nama yang berpengalaman dan juga sudah terbukti begitu ya menjadi pencetak gol yang bagus di Premier League. Datangnya Matheus Cunha dan juga Mbeumo ini merupakan hal yang positif. Tapi gua menilai tidak cukup kalau hanya mengandalkan 2 pemain ini. Kenapa? Kalau kita melihat misalnya ya di belakang ataupun di pilihan selanjutnya, alternatif katakanlah seperti itu dari Mbeumo dan juga Cunha, di mana Cunha dan juga Mbeumo ini kan juga bisa didorong ke depan sebagai striker. Ada Ahmad, ada Mason Mount misalnya. 2 nama yang menurut gua kalau melihat dari apa yang ditampilkan musim lalu masih belum memberikan semacam kayak garansi, walaupun tidak 100%, tapi paling tidak semacam juga kayak apa ya, kenyamanan di lini depan dari apa yang mereka tunjukkan musim lalu. Amat talenta yang bagus, potensi yang besar, tapi belum secara konsisten menurut gue. Nah, memang Manchester United kalau ingin memperbaiki lini depannya, 3 di depan ya, 2 gelandang serang dan juga 1 striker utama, ini harus diperbaiki. Itu juga dengan asumsi misalnya Bruno Fernandes mainnya di lini tengah nantinya, tidak lagi di gelandang serang. Nah, balik lagi nih, ide mendatangkan pemain dengan pengalaman di Premier League. Ada banyak nama Manchester United yang dikaitkan dengan nama-nama striker yang premium tapi belum memiliki pengalaman di Premier League. Sebenarnya dari beberapa nama tersebut mereka beberapa memiliki pengalaman ya di Eropa misalnya. Kalau berbicara terkait dengan Victor Osimhen di Napoli, fantastis menjadi juara bersama Napoli. Di Galatasaray pun juga demikian, fantastis menjadi juara, punya pengalaman bermain di kompetisi teratas Eropa, Liga Champions. Lalu bagaimana Victor Gyökeres pun juga demikian, sangat mendominasi lini depan Liga Portugal menurut gua bersama dengan Sporting. Dan juga beberapa pemain lainnya, termasuk juga pemain muda yang juga dikaitkan dengan Manchester United, misalnya Benjamin Sesko ya. Tapi dari beberapa musim belakangan, bahkan 10 musim terakhir, ini kan bisa dilihat bahwa memang Manchester United dan juga Premier League ini merupakan apa ya, semacam kayak dunia yang berbeda, dunia yang tidak bisa disamakan begitu ya dengan keadaan di kompetisi masing-masing negara yang lain gitu. Sering sekali ketika Manchester United mendatangkan pemain, ya mereka bisa tampil bagus, tapi konsistensi di situ kan pertanyaannya. Padahal Manchester United pun mendatangkan pemain-pemain dengan kaliber yang mumpuni, striker yang premium juga, tapi tanpa pengalaman yang kental di Premier League, ternyata ya mereka tidak bisa memberikan kontribusi yang diharapkan. Kontribusi yang diharapkan itu apa? Bukan hanya kontribusi yang bagus, tapi juga konsisten. Bukan hanya mencetak gol yang banyak, tapi juga mencetak gol banyak yang konsisten. Dan kalau melihat dari misalnya target
Ruben Amorim secara spesifik ingin Cunha dan juga Mbeumo, dua nama ini kan memiliki pengalaman di Premier League. Dan menurut gue ini juga merupakan salah satu faktor besar ya yang dipertimbangkan dalam Manchester United ini merombak lini depannya. Nah sekarang dari 4 nama yang setidaknya banyak disinggung, Nicholas Jackson, ya ini ada pro kontra juga ya dengan Chelsea memasang harga tinggi, kabarnya akan menjadi alat negosiasi juga dalam tanda kutip dalam Chelsea yang berminat, dalam rangka Chelsea yang juga berminat untuk mendatangkan Garnacho. Oli Watkins pun juga tidak akan murah harganya. Evan Nilsson menarik ya, kiprahnya bersama dengan Bournemouth, tapi tetap ada tanda tanya apakah ketika dia naik level untuk memperkuat tim sebesar Manchester United yang sedang dalam periode terpuruk ini bisa mengangkat ya. Dan juga ada Jean-Philippe Mateta. Gua dari sekian banyak nama yang beredar, terutama mereka yang memiliki pengalaman di Premier League, juga sudah pernah gue singgung di channel Football United ini. Buat gue Jean-Philippe Mateta ini nama yang menarik ya. Bagaimana Jean-Philippe Mateta ini dari sisi harga mungkin tidak semahal pemain-pemain lain begitu. Mungkin dari sisi usia iya, Jean-Philippe Mateta ini termasuk yang senior. Tapi dari pengalaman dan juga dari tren penampilannya, dan juga bisa dilihat dari kontribusi Mateta bersama dengan Crystal Palace. Menurut gua ini semakin lama semakin naik. Salah satu contohnya misalnya musim lalu bagaimana pencapaiannya baik secara individu maupun juga secara tim ya, artinya kontribusinya luar biasa menurut gua. Bisa mengantarkan trofi ke Crystal Palace. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan secara biasa, secara gampang apalagi. Tapi Jean-Philippe Mateta mampu melakukannya. Musim lalu dia membukukan 14 gol dan juga 2 assist untuk Crystal Palace. Musim sebelumnya dia membuat 16 gol dan juga 5 assist. Jadi memang penampilan 2 musim belakangan dari Jean-Philippe Mateta ini menunjukkan konsistensi. Dia mampu mencetak gol. Setelah di periode-periode sebelumnya mungkin agak seret, agak kering angka golnya, tapi dari 2 musim belakangan menurut gua ada peningkatan. Bisa jadi banget dia sudah tahu karakteristik dari Premier League. Dia sudah beradaptasi dengan bagus. Dia sudah melakukan penyesuaian. Dan menurut gua gaya permainan Crystal Palace yang juga dinamis serta mengandalkan intensitas juga agresivitas, ini cocok dengan apa yang ingin dibangun oleh Ruben Amorim di Manchester United. Kalau kita berbicara terkait dengan teknis, misalnya kemampuan teknis, mungkin ketika dibandingkan dengan Oli Watkins juga merupakan striker lokal yang mumpuni. Raihan musim lalu 16 gol 8 assist bersama dengan Aston Villa. Ini merupakan angka yang luar biasa. Di periode sebelumnya pun juga demikian, bahkan selama 5 musim berturut-turut dia mampu mencetak double digit gol. Tapi yang tidak bisa dinafikan atau disingkirkan juga bagaimana valuasi dari Oli Watkins itu sendiri yang gue prediksi memang mahal ya. Nicholas Jackson pun juga seperti itu. Chelsea dengan segala pertimbangannya bergerak di bursa transfer, mereka butuh perimbangan menurut gue di neraca keuangan ya. Dan ini bisa jadi akan ya membuat ini bukan negosiasi yang mudah, katakanlah seperti itu. Dan ini bukan hal yang gue inginkan. Evan Nilsson sendiri dari sisi usia dia yang paling muda, paling tidak dari 4 nama yang gue sebutkan tadi. Dia berusia 25 tahun. Musim lalu mencetak 10 gol, tapi dia mungkin dengan pengalaman yang paling minim dibandingkan dengan nama-nama lain di Premier League. Baru musim lalu dia bermain di Premier League ya, setelah sebelumnya pindah dari FC Porto dengan angka 37 juta euro. Nah ini nanti angkanya juga pasti Bournemouth akan minta yang tinggi lagi, karena mereka mendatangkan dari FC Porto dengan angka 37 juta euro. Mungkin di atas 40, 45 angka seperti itu. Dengan tentu saja Manchester United butuh dalam tanda kutip jaminan ya, bahwa pemain yang didatangkan itu memang bisa memberikan kontribusi berupa gol di lini depan. Itu tadi Sobat Football United membahas ya terkait dengan kabar bahwa Ruben Amorim lebih menginginkan talenta lokal. Bukan talenta lokal, pemain yang memiliki pengalaman di Premier League. Jadi tidak mesti talenta lokal, artinya bukan pemain Inggris, tidak, tapi bagaimana pemain itu punya pengalaman bermain di Premier League.
Bagaimana menurut Sobat Pupul nanti setidaknya dari 4 nama itu kira-kira siapa ya yang diinginkan, alasannya apa, atau mungkin ada pilihan lain juga bisa silakan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue doakan semuanya selalu sehat-sehat sekeluarga, dilindungi Allah, dilancarkan rezekinya, dilancarkan juga usaha positifnya. Jangan judol. Thank you.